Di video ini saya akan membahas tentang retry. Mau tahu lebih lanjut? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Selamat datang di channel Steve's Learning Note. Coba bayangkan kita memiliki sistem e-commerce, di mana terdapat berbagai macam servis-servis hidup dengan harmoni satu dengan lainnya. Meskipun begitu, hidup dalam jaringan network, kita tidak bisa 100% menghindari masalah. Misalkan network glitch. Di lain sisi, sebagai seorang engineer, kita diharapkan mampu untuk membuat servis dengan resiliensi yang baik. Untuk memberikan contoh, saya ingin zoom in ke checkout funnel kita. Ini adalah checkout funnel dari e-commerce kita. Paling kiri adalah seorang user dengan smartphone-nya sedang melakukan checkout. Di tengah adalah service yang bertanggung jawab untuk checkout. Dan di paling kanan adalah salah satu dependensi dari checkout service kita, yaitu sebuah digital payment service. Tentu saja, jika semuanya berjalan dengan baik, user kita dapat checkout dengan lancar. Apa yang terjadi jika digital payment service kita bermajalah? Apa yang akan kita lakukan? Kita dapat memberitahukan user kalau checkout-nya sedang tidak bisa diproses dan meminta user untuk mencoba kembali. Menurut saya, ini bukan solusi yang tepat karena akan membuat pengalaman berbelanja yang buruk bagi user. Ingat resiliensi? Dengan pemahaman tersebut, daripada kita mengembalikan error langsung pada user, kita dapat mencoba ulang atau retry hingga mencapai salah satu dari dua hal ini. Yaitu yang pertama, hingga mendapatkan sukses respons, atau hingga batas waktu yang kita anggap wajar untuk user kita menunggu. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan retry. Pada dasarnya, retry itu adalah selfish. Karena kita mau retry sampai berhasil. Jika kita retry secara agresif, maka kemungkinan berhasil akan lebih rendah. Service tersebut bisa overloading, dan service kita bisa di limit request-nya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita dapat menambahkan delay dari suatu percobaan retry ke percobaan lainnya hingga berhasil, atau hingga maksimum percobaan yang diperbolehkan. Dengan menambahkan delay, kita memberikan nafas terhadap digital payment service ini sehingga dapat mengurangi congestion pada sistem tersebut. Menambahkan delay saja tidak cukup. Kita perlu memiliki strategi retry yang tepat. Mari kita masuk ke dalam checkout service kita untuk melihat apa saja yang perlu kita siapkan untuk melakukan retry. Ternyata di dalam checkout service ini memiliki stack dependensi kelima service lainnya. Apa yang terjadi jika satu service call gagal? Di mana kita akan retry? Apakah kita akan retry dari service terluar? Atau kita retry di dalam masing-masing service call? Mendesain service dengan baik dan mengetahui di mana kita harus retry diperlukan untuk mendapatkan hasil yang efisien. Ketika kita memutuskan untuk retry, kita perlu memahami apakah service call tersebut, jika kita retry, menjamin
idempotensi. Apakah jika kita ulang, hasilnya akan sama, atau justru menghasilkan hasil atau perilaku yang berbeda? Jika idempotensi tidak terjamin dari suatu service call, strategi apa yang perlu kita lakukan? Kemudian, error yang seperti apa yang perlu kita retry? Jika errornya adalah client error, maka kemungkinan besar jika kita ulang maka request tersebut akan tetap gagal. Misalkan, jika errornya adalah server busy atau HTTP code 429, maka kita bisa retry lagi sesuai dengan data retry after yang bisa kita dapatkan dari response header. Bagaimana jika errornya adalah dari circuit breaker? Jika kita retry, tentu saja selama circuit breaker-nya terbuka, maka retry akan sia-sia. Maka kita bisa mengurangi rate dari retry kita sampai circuit breaker-nya tertutup. Saya sempat membahas mengenai congestion pada sistem. Maksudnya apa? Katakanlah kita memiliki banyak klien, di mana dengan strategi delay seperti ini, maka setiap klien akan memiliki durasi delay yang sama. Dan katakanlah di suatu sisi, suatu service yang kita call hanya dapat memenuhi satu request dalam satu waktu yang sama, karena perlu update ke row yang sama, atau locking. Maka di sini akan ada kemungkinan yang tinggi untuk request setiap kliennya akan saling bertabrakan. Pada diagram yang merupakan hasil simulasi yang dilakukan di AWS, menunjukkan bahwa dibutuhkan 2.500 service call jika terdapat 100 klien yang aktif melakukan request. Lalu, bagaimana kita dapat mengatasi masalah seperti ini? Daripada menggunakan delay yang konstan, kita dapat menggunakan waktu delay yang berbeda-beda di setiap percobaan retry-nya. Hal ini disebut juga sebagai exponential backoff. Perhatikan sekarang garis kuning kita memiliki panjang yang berbeda-beda. Kemudian di sisi lain, di sebelah kanan, kita juga dapat mengatur durasi service call di setiap retry-nya. Mungkin jika pada percobaan pertama dan kedua, misalkan 150 milisecond tidak cukup, kita dapat menaikkan durasi call-nya menjadi sekian milisecond selama ekspektasi waktu kita mencukupi. Hal ini dapat memberi service lain waktu yang lebih lama untuk memproses request dari kita. Hal ini berguna jika service tersebut sedang overloading. Berikutnya, saya akan membahas beberapa algoritma backoff yang saya temui di internet. Capped Exponential Backoff Strategy adalah backoff strategi dengan menggandakan durasi dari delay di setiap attempt-nya hingga nilai maksimum delay. Contohnya, yang pada tabel sebelah kanan, pada percobaan pertama, delay-nya ada 100 milisecond, kemudian bertambah menjadi 200 milisecond, kemudian 400, 800, hingga mencapai maksimumnya 1 detik. Sehingga nanti pada percobaan kelima nilainya akan tetap selama 1 detik. Diagram sebelah kiri menunjukkan performa dari algoritma eksponensial jika dibandingkan dengan algoritma lain, di mana di sini dibandingkan dengan algoritma yang tanpa backoff. Full jitter backoff strategi. Strategi backoff yang sama dengan exponential backoff, hanya saja nilai delay-nya yang dipakai untuk setiap percobaan adalah nilai random atau disebut juga dengan jitter antara
0 hingga nilai perhitungan backoff-nya. Menggunakan jitter dianggap lebih efektif untuk mengurangi congestion pada sistem. Equal jitter backoff strategy. Satu lagi, strategi backoff dengan menggunakan jitter, tetapi kali ini nilai jitternya yang digunakan diupayakan untuk menggunakan nilai jitter dari yang terkecil hingga terbesar. Decorrelated backoff strategy. Mirip dengan metode full jitter, hanya saja nilai penambahan pada jitter menggunakan value delay dari percobaan sebelumnya. Nah, menurut kalian, backoff algoritma mana yang paling memiliki kinerja optimal? Ya, Anda bisa melihat dari bagan yang tertera pada slide ini. Yang terakhir adalah truncated exponential backoff strategy, di mana strategi ini biasa juga disebut dengan binary exponential backoff. Adalah suatu strategi backoff dengan secara bertahap menambahkan delay untuk setiap percobaannya dengan nilai jitter. Misalkan pada attempt pertama atau ke-0 pada tabel ini delay-nya adalah 100 ditambah dengan jitternya yaitu 80 milisecond. Pada attempt kedua atau attempt pertama pada tabel ini delay-nya adalah 200 ditambah dengan value jitternya yaitu 42, sekian milisecond dan seterusnya. Untuk exponential backoff strategi ini saya tidak memiliki diagram perbandingannya karena saya temukan dari source berbeda. Jadi apa yang sudah kita pelajari sampai saat ini? Yang pertama adalah implementasi retry yang tepat dapat meningkatkan reliability dari aplikasi kita. Yang kedua, retry-lah ketika kita tahu jika service dependency kita statusnya sedang sehat atau healthy. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan state dari circuit breaker sebagai patokan atau mungkin melakukan pengecekan ke health check API dari service tersebut. Yang ketiga, jangan retry jika itu tidak membantu kita meningkatkan availability. Dan yang terakhir, gunakanlah backoff strategi untuk mengurangi congestion pada sistem. Ini adalah referensinya, termasuk semua algoritma backoff yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saya pun pernah membuat package di Go yang mengimplementasi semua backoff strategi tersebut. Kalian bisa lihat ada di sini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tekan like jika kalian suka, tekan dislike jika tidak suka, share ke temanmu jika bermanfaat. Silahkan tanya pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.